Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di program On Target dalam episode Menuju Kemuliaan. Hari ini kita akan membahas topik bagaimana membereskan akar dosa kepahitan. Salah satu yang harus kita persiapkan dalam diri jemaat bagi hidup kekristenan kita adalah mengalami banyak kekecewaan. Setelah melewati Laut Merah, bangsa Israel melewati padang gurun selama 3 hari dan tidak bisa menemukan air. Lalu mereka menemukan air di Mara, tapi air itu pahit dan mereka tidak bisa meminumnya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum Musa? Akan ada saat-saat pahit di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus tahu mengalahkan kepahitan itu di dalam kehidupan pribadi kita. Karena kepahitan itu sangat berbahaya. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Suatu akar kepahitan dalam satu orang dapat mencemarkan banyak orang. Kepahitan cepat sekali berlipat kali ganda. Kepahitan dalam masuk dalam hidup kita ketika kita tidak memanfaatkan kasih karunia Allah untuk mengalahkan segala kecewaan dan luka hati kita. Namun selalu ada kasih karunia yang tersedia bagi setiap orang yang mau meminta kasih karunia itu kepada Tuhan. Selalu ada kemungkinan untuk mengalahkannya dan menang atas dosa-dosanya. Kita lihat, apakah kunci untuk mengalahkan kepahitan itu? Kuncinya ada di Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Air di Mara yang pahit menjadi manis ketika Musa melemparkan sepotong kayu ke dalamnya. Kayu adalah gambaran sebuah tempat salib Kristus. Kita dapat mengalahkan kepahitan dengan datang kepada salib Kristus. Kita harus menyerahkan segala perasaan kita yang pahit dan kecewaan kita kepada Tuhan. Lalu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan segera melupakan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ada 3 kunci untuk mengalahkan kepahitan. Yang pertama adalah bawalah kepahitan-kepahitanmu itu kepada Kristus. Serahkan kepada salib Yesus. Kedua, ampunilah orang-orang yang telah bersalah kepadamu. Dan ketiga, segera kita melupakan kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Maka hatimu akan menjadi murni. Hatimu akan menjadi baik. Pengampunan berakal dalam tindakan melupakan. Kita tidak dapat benar-benar mengampuni orang kalau kita tidak melupakannya. Kehidupan Yusuf menunjukkan bagaimana kita tahu cara mengampuni, bahkan melupakan kesalahan-kesalahan orang terhadap kita. Yusuf pemuda yang baik, Yusuf pemuda yang disayangi oleh Yakub karena lahir pada masa tua Yakub. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Karena jubah yang indah ini, saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati. Mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Satu hari Yusuf dibawa pergi dan dijebloskan ke dalam sumur. Tetapi karena pertolongan Tuhan, datang pedagang-pedagang Midian menyelamatkan Yusuf dan mengangkat Yusuf dari dasar sumur. Mereka membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Saudara, kalau hidupmu saat ini seperti itu, jangan pernah takut. Engkau pasti diselamatkan oleh tangan orang-orang yang sudah Tuhan taruh untuk menolongmu. Yang Tuhan sudah persiapkan untuk menolongmu. Ketika Yusuf di sumur, saudara, Yusuf hampir dibunuh. Tetapi Tuhan memakai orang-orang Midian untuk membawa Yusuf keluar dari lubang sumur. Ketika Yusuf dijual sebagai budak Potifar, tangan Tuhan tetap ada pada Yusuf. Yusuf berbenah membereskan segala sesuatu yang ada di rumah Potifar. Dan
Potifar mempercayakan banyak hal kepada Yusuf. Bahkan Yusuf dipercayakan segala pekerjaan rumahnya. Saudara, tetapi iblis tidak suka. Ya. Iblis memakai istri Potifar untuk memfitnah Yusuf. Akhirnya sampailah Yusuf masuk penjara. Saudara, kalau hidupmu benar seperti Yusuf, di penjara pun engkau akan tetap diberkati. Di penjara pun Tuhan akan selalu menolong hidupmu. Saudara, ketika Yusuf di penjara, Yusuf dipercayakan lagi oleh kepala penjara. Saudara, bagaimana kita bisa tahu, saudara? Orang-orang di tahanan dipercayakan oleh kepala penjara. Zaman Yusuf itu sudah terjadi. Kalau ada orang-orang benar yang tidak bersalah, tetapi dijeblos ke penjara, Tuhan akan membela orang-orang itu. Yusuf menjadi kepala kesayangan penjara. Saudara, bahkan ketika dia bertemu dengan juru minuman raja, dia mengartikan mimpi juru minuman raja, bahkan juga juru masak raja. Ya. Ketika juru minuman raja itu keluar, saudara, dia kerja lagi di istana Firaun. Yusuf dilupakannya. Beberapa tahun setelah terjadi, dia baru mengingat Yusuf. Karena waktu itu Raja Firaun bertanya soal mimpi, tapi di istana Firaun tidak ada yang tahu mengartikan mimpi itu. Ya. Kemudian dipanggillah Yusuf ke dalam istana Firaun, bertemu dengan Firaun, dan untuk mengartikan mimpi itu. Saudara, zaman itu adalah zaman orang yang sangat sulit untuk bisa mengartikan mimpi. Tetapi Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan. Bagaimana bisa mengartikan mimpi? Ya, Tuhan berkenan kepada kehidupan Yusuf. Saudara, kalau engkau pun di penjara saat ini, kalau engkau pun saat ini hidupmu dalam penjara, tanganmu terikat, kakimu terikat, terlebih-lebih kalau hatimu di penjara secara rohani, saudara jangan pernah takut. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu, bahkan engkau melupakannya, ikatan-ikatan itu akan punah, ikatan-ikatan itu akan putus dengan sendirinya. Seperti Yusuf, saudara, dia keluar dari penjara, bahkan dipercayakan oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir, menjadi asistennya Firaun, menjadi perdana menteri Mesir. Saudara, Yusuf sudah melupakan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia melupakannya. Bahkan Yusuf menyediakan tanah untuk saudara-saudaranya harus tinggal di Mesir karena ada bahaya kelaparan. Bukan cuma tanah, bukan cuma rumah yang disediakan Yusuf di Mesir, tapi juga Yusuf menyediakan persediaan, menyediakan makanan. Karena waktu itu adalah saat-saat musim lapar di seluruh negeri. Saudara, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tahu perjalanannya itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia yang akan pertama-tama menunjukkan jalan ini kepada saudaranya. Dialah yang menuntun, tangan Tuhanlah yang menuntun ke tempat tanah Mesir untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Saudara, kalau engkau hidupmu seperti Yusuf, jangan pernah takut. Asal hidupmu benar, asal engkau mau datang kepada Yesus, asal engkau mau mengampuni, asal engkau melupakannya, hidupmu akan sukses. Hidupmu akan berbuah-buah lebat. Yusuf mempunyai 2 anak. Anak yang pertama diberi nama Manasya. Manasya artinya melupakan. Yusuf sudah melupakan perbuatan-perbuatan jahat saudara-saudaranya, saudara. Ya. Anak yang kedua bernama Efraim. Efraim artinya berlipat kali ganda. Ketika engkau sudah mengampuni, ketika engkau sudah melupakan, ya, engkau akan berbuah-buah lebat. Hidupmu akan sukses, bisnismu akan sukses, pelayananmu akan sukses, dunia sekulermu juga akan sukses. Ya, karena Tuhan sudah memurnikan hatimu. Kau sudah melupakannya, kau sudah mengampuni, Tuhan memurnikan hatimu, dan engkau fokus pada pekerjaanmu, dan itu yang membuat engkau sukses. Tangan Tuhan menyertai orang-orang seperti Yusuf. Saudara, jangan pernah takut. Kalau hidupmu benar, jangan pernah takut. Tuhan pasti menyertaimu. Setiap kita pernah merasa kecewa. Setiap kita pernah mengalami hal-hal yang pahit. Tapi kalau kita cepat mengampuni, kalau kita cepat melupakan, kita juga akan cepat sukses. Kita juga akan cepat berhasil. Bahkan berbuah-buah lebat. Seperti Yusuf, saudara. Ya, jangan pernah takut. Jangan pernah engkau kecewa lagi. Lupakan. Lupakan, ampuni. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Dan kita kembali dalam penayangan program On Target berikutnya untuk waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.